Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua miskin yang bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain, sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awal kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Sudah banyak upaya kau sekarang. Ya beginilah Malin, aku bersyukur hidupku cukup baik sekarang setelah ikut kapal ini berlayar. Begitu kan Rashid? Banyakkah upaya yang kau dapat saat ikut berlayar? Puji syukur Malin, kapal ini telah mengubah nasibku jadi lebih baik. Sekarang aku bisa pulang dan bawa uang banyak untuk keluarga yang telah lama aku tinggalkan. Aku jadi ingin juga mengubah nasib keluargaku yang miskin, setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin bergabung ikut dengan kapal ini, apakah masih ada tempat untukku? Aku tak tahu pasti Malin, tapi mungkin aku bisa bantu bilang kepada kepala kapal. Tapi sebaiknya kau mintalah restu pada ibumu dulu Malin, sebab pergi merantau terlebih berlayar di kapal itu tidak sebentar. Baik Rashid, nanti aku akan minta restu ibu dahulu. Semoga diizinkan. Jangan terlalu lama ya Malin, sebab selusa kapal ini akan berlayar lagi. Baiklah kawan, aku akan segera pulang dan minta restu ibu. Terima kasih Rashid. Iya, sama-sama Malin. Di malam hari itu juga, Malin menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu kepada sang ibu ikut berlayar. Bu, Malin mau minta restu. Restu untuk apa? Mau kemana kau nak? Saya ingin merantau ikut kapal saudagar yang sedang bersandar di pantai, Bu. Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau ini satu-satunya anak ibu. Harta ibu paling berharga, Malin. Bu, ini demi nasib keluarga kita. Setidaknya, agar ibu tidak capek-capek bekerja terus. Ibu sudah tua, jadi biarkan Malin yang pergi merantau. Saat nanti Malin pulang dengan membawa uang yang banyak, ibu tinggal istirahat saja. Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup. Tadi pagi saya ketemu Rashid, temanku semasa kecil. Dia ikut berlayar di kapal itu. Sekarang hidupnya berubah. Keluarganya berkecukupan. Ibu dan ayah Rashid tak perlu lagi capek-capek bekerja. Keluarganya terlihat bahagia. Malin ingin, Bu. Malin ingin bahagiakan ibu seperti itu. Yakin kau nak? Tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian. Malin sebenarnya juga tak tega, Bu. Tetapi Malin juga bertekad ingin mengubah nasib keluarga kita supaya bisa lebih baik. Malin sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Bu. Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Tapi janji dengan ibu, jangan lupa pulang ya nak. Pulanglah saat sudah merasa cukup. Ibu tak perlu uang banyak-banyak. Baik, Ibu. Malin akan penuhi janji itu. Terima kasih atas doa dan restunya, Bu. Kapan kamu berangkat nak? Besok lusa, kapal akan berlayar lagi, Bu. Secepat itukah kamu akan pergi nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu sendirian. Iya, Bu. Doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuan ya, Bu. Ya sudah, besok ibu bikinkan bekal ya nak.
Malin pun tak sanggup berkata-kata. Dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sambil menatap sang ibu. Setelah mendapat restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sedang mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar oleh sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita jadi berlayar, kawan. Iya, Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Malin, itu saudagar pemilik kapal. Mari saya perkenalkan dengannya. Iya. Tuan, perkenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali berlayar di kapal ini. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar. Saya bersedia bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang bekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau, Tuan Saudagar. Dengan senang hati. Kalau begitu, nanti setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikut saja aku. Baik, Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti oleh anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang telah dibeli dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin, Kundang, dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bernama Malin dan Rashid disambut oleh seorang pemuda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Itu Rashid dan Malin. Mereka akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid, mana yang Malin, Ayah? Yang lebih tinggi dan tegap itu Malin. Yang lebih kecil badannya adalah Rashid. Memangnya ada apa, putriku? Tidak apa-apa ya, cuma ingin tahu saja. Tak disangka tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati, memberikan restu kepada mereka. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang, karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Apalagi setelah menikah, Malin terbukti tekun dan perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini, dia mulai menjadi orang yang kaya raya. Namun sebaliknya nasib malang justru menimpa Rashid, yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti. Mande yang kini hidup di desa sendirian, berharap selalu bisa bertemu dengan putra kesayangannya, Malin Kundang. Namun, setelah menjadi kaya, Malin lupa tentang siapa Malin Kundang dan siapa ibunya. Mande yang kini sudah semakin tua, selalu merindukan putra kesayangannya untuk pulang. Namun Malin sudah lupa siapa ibunya dan dari mana dia berasal. Malin, kapan kamu pulang ya nak? Ibu sangat rindu padamu, Malin. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sampai sudah, Kanda. Iya, Dinda. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Itu Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Adinda ingatkah dia, bukan? Iya, Kanda. Mari kita datangi dan bantu dia. Mari, Kanda. Hai sahabatku Rashid, apa kabar?
Oh, ternyata kamu Malin, sahabatku. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Dan kamu sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, puji syukur. Seandainya dulunya kamu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan kawan. Dari dahulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu kerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit dulu membeli sesuatu ya. Dan tolong terima ini. Aku memberimu modal supaya usahamu makin bertumbuh. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid segera ke rumah Mande. Rashid mengabarkan kepada Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagia dan rasa rindunya kepada Malin Kundang. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar. Malin! Malin! Malin Kundang anakku! Malin Kundang anakku tersayang. Kamu sudah pulang, nak. Ibu sudah sangat rindu padamu, nak. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengakui sebagai ibu mertuaku. Jangan menghayal kamu. Saya Ibunda Malin Kundang, nak. Kau istri Malin, menantuku. Jangan berbohong, no. Siapa kamu? Apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin, tua dan berbekal. Astaga Malin, ini aku, Mande Rubaya, ibundamu, nak. Aku yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu, Malin. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua, dan kotor sepertimu. Jangan mengada-ngada. Lihatlah dirimu. Apakah kamu pantas menjadi ibu mertuaku? Bajumu kotor dan lusuh. Bahkan jika dibuang pun tidak ada yang sudi mengambilnya. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Menjauhlah dariku, nanti bajuku bisa kotor. Wanita tua. Baju ini sangat mahal. Kau tidak akan sanggup menggantinya jika bisa. Sampai hati kamu berkata seperti itu pada ibu, nak. Aku yang membesarkanmu, menyayangimu, dan bahkan yang mengantarmu pergi merantau untuk bekerja. Siang malam, ibu menunggu dan mendoakan untuk kesuksesanmu. Aku adalah Malin Kundang, orang terkaya di daerah sini. Dan aku begini karena usahaku sendiri. Ibuku sudah lama meninggal. Dan kamu bukanlah ibuku. Dasar wanita tua, kotor, dan hina. Tega kau Malin berkata seperti itu kepada ibu. Bertahun-tahun lamanya ibu menunggu kepulanganmu. Ibu mendoakanmu tidak kenal siang dan malam. Ibu menantikanmu untuk pulang di sini. Tapi ternyata saat kau pulang, kau lupa pada ibu. Bahkan langit dan bumi menjadi saksi betapa tulusnya ibu menyayangimu, Malin. Sekarang kau berubah menjadi seperti ini. Demi langit dan bumi ibu tidak ridho dan tidak ikhlas, Malin. Ya Allah, dengarlah aku dan dengarlah doaku. Anakku Malin telah durhaka kepadaku. Anak yang kusayang dan selalu kunantikan untuk pulang, sekarang sudah durhaka kepadaku. Ya Allah, berikanlah keadilanmu. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu. Kukutuk dia menjadi batu. Saat itu juga, secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Petir kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Mohon ampun ibu. Maafkan Malin ibu. Maafkan Malin. Namun sayang beribu sayang, Malin benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar petir tadi, tubuh Malin Kundang perlahan berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Setelah mengetahui putra kesayangannya yaitu Malin Kundang berubah menjadi batu, ibunya pun berlari seraya menangis dan meratapi tentang apa yang sudah terjadi terhadap putra kesayangannya Malin Kundang.
Namun, semua juga berawal dari kesombongan serta kedurhakaan dari anak yang telah dirawat serta dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Maka bagi kita semua, seperti apapun dan menjadi apapun kita di kemudian hari, kita harus tetap menyayangi serta menghormati orang tua kita.